Jadi kita belajar, kenapa sih adanya uang kertas ya? Dulunya koin itu dari mana? Jadi kalau kita mulai ke permulaan di awal, ada sistem yang namanya barter, di mana kita tukeran ya. Lu punya misalnya 10 apel, gua punya satu ikan yang gede, kita tukeran. Lu kasih gua 10 apel, gua kasih satu ikan. Tapi cepat atau lambat, manusia itu sadar bahwa ini nggak bisa nih dilakukan barter gini. Karena gini, kalau kalian punya 10 apel, tuker satu ikan, mungkin ada yang mau. Tapi kalau kalian punyanya apel, mau tuker sama satu rumah, mau berapa ratus, berapa ribu apel yang kalian tukar untuk rumah ini, ya kan? Jadi di situ nggak cengli. Dan problemnya dengan misalnya buat yang punya apel atau punya ikan, kalau ditukar sama rumah, mungkin proses transaksinya lama, dan begitu udah transaksi nih apel sama rumah, apelnya udah basi. Uang itu kan adalah transfer antara value. Transfer antara value. Barter kalian punya apa? Transfer value. Manusia itu ras yang pintar dan sangat cepat beradaptasi. Jadi kalau metode transfer value-nya ini lebih jelek dibanding yang baru, dia cepat untuk pindah. Habis dari pertama kali barter, kita coba untuk pakai kerang gitu. Tapi teknologi makin tinggi, kita makin banyak explore di laut, ternyata kerang itu banyak gitu kan. Nggak langka lagi, jadi nggak bisa dong pakai kerang, orang tinggal ngambil kerangnya. Jadi nggak adil. Jadi transfer antara value ini ya itu banyak berubah-ubah. Dari awal barter ya kan, kita lihat ada uang dari kerang, kita lihat uang dari garam, kita lihat akhirnya uang kertas pertama kali di dinasti Song Cina, dan akhirnya sampai ke uang kertas di Eropa ya. Nah awal-awal uang kertas ini di Eropa itu dibikin sama para goldsmith namanya. Jadi mereka itu yang ibaratnya ngelebur-lebur emas, yang bikin emas ya. Tapi mereka sangat cepat sadar. Jadi gini, awalnya uang kertas adalah, misalnya gue punya emas nih 100 gram gitu. Gue kasih lu kertas berarti bahwa lu punya emas di gua nih. Gue pegangin emasnya, lu ambil kertasnya bahwa lu punya emas ini. Jadi awalnya itu adalah kontrak untuk emas. Tapi seiring berjalannya waktu, manusia kan serakah. Nah orang-orang para yang bikin emasnya ini mikir, kalau gue bohongin dia gimana ya? Jadi gue bilang aja ini kontrak emas 100 gram kan kertas doang, emasnya nggak usah ada. Tapi gue bilangnya gue punya semuanya di sini. Jadi misalnya emasnya 3 kilo, kertas yang keluar itu 5 kilo. Terjadilah yang namanya inflasi ya. Jadi nilai kertasnya akhirnya lama-lama turun karena emasnya tuh nggak beneran ada. Nah uang kertas ini dari zaman tadi ya, Eropa tahun 1600 sampai ke 1971 itu selalu diacukan kepada emas. Dimana kalau ada uang kertasnya, ada emasnya. Sampai 1971 Presiden Nixon itu pecahin ya, namanya the gold standard. Dimana uang kertas berbentuk fiat itu udah nggak ada lagi nih emas di belakangnya. Nah ini celakanya. Jadi kalau kalian tanya sekarang, uang kertas itu basisnya apa? Jawabannya basisnya kepercayaan kita terhadap pemerintahan. Basisnya cuma satu, yaitu percaya bahwa ini adalah uang. Ini bisa transfer of value. Itulah kenapa kalau kita lihat ya, kalau zaman dulu, itu bakso tuh bisa 200 perak gitu. Kenapa? Bahkan barang-barang yang kita konsumsi ya, seperti rumah, jasa yang kita konsumsi seperti pendidikan, itu naiknya drastis, bisa 10-15% per tahunnya. Harga cabai ini kita lihat naik terus ya. Itu yang kita bisa lihat sehari-hari di pasar. Nah itu kenapa? Ya, jawabannya adalah karena kertas tadi dicetak oleh bank sentral kita terus-terusan tanpa basis apapun. Masalah ini sebenarnya datang dari satu hal, yaitu sentralisasi. Nah apa itu sebenarnya sentralisasi? Itu di mana ada suatu kelompok orang yang mikir nih, oh kita mau cetak berapa uangnya? Kita mau cetak kapan uangnya? Berapa banyak nih mau dibagiin ke orang-orang? Sirkulasinya mau berapa? Nah ini segelintir orang mau kuasain. Lalu dari uang fiat ini, manusia itu sangat pintar. Kayak gue bilang tadi, manusia itu pintar banget kita untuk memecahkan masalah. Dari problem tadi, itu diciptakan uang-uang digital ya. Zaman dulu tuh banyak banget ya, seperti e-cash ya, Hashcash-nya Adam Back. Nick Szabo juga dulu pernah bikin namanya BitGold ya. Jadi ini banyak banget udah bikin dari zaman dulu ya. Problem ini mau coba diselesaikan dari tahun 1990-an. Ini gue mau jelasin dulu kenapa konsep digital cash yang peer-to-peer itu penting banget ya. Untuk kalian bisa ngerti konsep ya, makanya segmen pertama ini gue sebut dengan konsep. Kalian harus tahu dulu kenapa digital cash itu dibikin. Karena gini, contohnya nih, misalnya gue ngutang sama kalian 50.000 rupiah. Ya, gue ngitung 50.000 rupiah. Lu kasih 50.000 nya dalam bentuk cash. Lalu besok nih gue bilang, ya udah akhirnya gue balikin nih ke lu. Kita udah beres gitu. Jadi begitu lu kasih 50.000 ke gue, itu kan lu ngutangin gue. Gue balikin 50.000, itu udah beres cash ya. Jadi itu peer-to-peer transaksinya, antara lu dan gua aja. Di situ nggak ada bank tuh di tengahnya. Jadi cuman gua balikin uang cashnya. Itu hal yang kita bisa lakukan, karena kita bisa ketemu. Misalnya nih, lu lagi di Bandung, gua di Jakarta. Gimana pertanyaannya? Nggak bisa kan? Nah, digital cash itu hadir karena masalah itu. Kalau zaman sekarang, solusinya kan mungkin mikir, ya kan tinggal transfer di bank, ya kan? Tapi transfer di bank itu nggak pure peer-to-peer. Dengan kita menggunakan bank, kita percaya bahwa uang kita simpan di bank itu transfer ke mereka. Ada sentralisasi yang sama dengan percetakan uang tadi ya. Jadi problemnya adalah pihak ketiga yang harus kita percaya. Kita harus percaya banknya transfer ke dia. Mungkin sekarang memang iya ditransfer semuanya, tapi kalau enggak bagaimana pertanyaannya? Dan bank itu beroperasi sama seperti bank sentral tadi, fiat tadi.
Basisnya cuma satu, kepercayaan. Itu kenapa satpamnya semua selalu paling ramah. Itu kenapa semua mereka invest gede-gedean di operasional untuk bikin orang terasa nyaman. Karena cuma satu basisnya, yaitu kepercayaan.